Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangatlah marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, orang-orang sekampung Yesus kesal dengan Yesus karena menunjukkan kemurahan Allah kepada orang bukan Yahudi dan bukan hanya kepada orang Yahudi. Mereka kesal karena mereka telah menempatkan keamanan mereka melalui warisan para leluhur mereka. Mereka berpikir bahwa karena mereka adalah orang Yahudi, pastilah Tuhan menunjukkan kasih sayang yang lebih utama kepada mereka daripada kepada orang bukan Yahudi. Saudara-saudari, kita juga bisa melakukan kesalahan ini. Kita berpikir bahwa karena kita termasuk dalam organisasi ini atau organisasi itu, atau karena kita memiliki posisi ini atau itu, Tuhan haruslah memberi kita lebih banyak perhatian dan hak istimewa. Bukankah hal ini sering menjadi penyebab kemarahan dalam hidup kita? Kita marah ketika kita tidak menerima perlakuan istimewa. Kita berpikir bahwa kita pantas mendapatkan perlakuan yang lebih. Apakah kemarahan itu pernah tumbuh begitu kuat sehingga kita mencoba untuk melepaskan diri dari Yesus? Saudara-saudari, mengapa Tuhan mengutus Elia untuk membantu janda di Sarfat dan Elisa untuk membersihkan Naaman atau menyucikan Naaman orang Syria? Tentunya itu bukan karena mereka lebih penting atau lebih suci. Tuhan memilih mereka karena mereka menerimanya. Janda di Sarfat dengan senang hati pergi mengambilkan Elia air minum ketika dia memintanya, dan dengan sukacita memberinya makanan terakhir yang ia miliki. Naaman bertobat dari kemarahannya dan pergi mandi di sungai Yordan seperti yang diperintahkan Elisa kepadanya. Tuhan memberikan karunia-Nya kepada orang-orang yang menerimanya. Saudara-saudari, Yesus mungkin terlalu akrab bagi orang sekampungnya. Mereka tidak dapat mengenali siapa Dia sebenarnya. Mereka kesal dengan cara Dia berbicara, sehingga mereka tidak menerima Yesus. Akankah kita menerima Yesus dalam hidup kita? Mungkin Yesus terlalu akrab dengan kita. Kita tahu siapa Dia. Mungkin kita tidak mau menerima ajarannya. Mungkin kita marah karena Yesus telah memberkati orang lain lebih dari diri kita. Orang-orang Nazaret mencoba melemparkan Yesus ke atas tebing, tetapi mereka tidak dapat menyingkirkannya. Serangan mereka sia-sia. Yesus pergi begitu saja. Yesus tidak dapat disingkirkan. Saudara-saudari, mungkin ada saat-saat dalam hidup kita ketika kita ingin menyingkirkan Yesus, tetapi kita tidak pernah dapat menghancurkan atau menghapus keberadaan Yesus. Yesus selalu ada menunggu kita untuk menerima kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah
adalah kebenaran, sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.